Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Malam Misteri. Untuk cerita kali ini, ada sebuah kisah yang sangat menarik sekali. Sebuah cerita dengan judul Misteri Istri Pak Lurah. Panjang pagi ini terlihat Nyai Lanjar berdiri dengan gelisah di depan rumahnya. Terlihat perempuan itu berjalan ke sana kemari sambil menengok ke kiri, ke kanan sepertinya menunggu seseorang. Beberapa saat kemudian lewatlah Jaka, seorang pemuda tampan yang juga seorang lurah di desa itu. Melihat pemuda itu, wajah Nyai Lanjar langsung terlihat cerah. Dengan semangat, perempuan itu langsung memanggil lelaki tersebut. Pak Lurah, cepat kemari Pak, teriak Nyai Lanjar sambil melambai-lambaikan tangannya. Ternyata sepanjang pagi ini, janda cantik itu terlihat gelisah karena sedang menunggu Jaka, seorang lurah yang setiap hari bertugas di kantor kelurahan di sebelah timur rumah Nyai Lanjar. Ada apa Nyai? Tanya sang pemuda itu. begini Jaka, apa engkau masih tetap dengan pendirianmu kemarin? Sudahlah Jaka, terima saja tawaranku. Kamu mau kan jadi suamiku? Kalau kamu mau jadi suamiku, kamu tidak usah capek-capek kerja. Semua hartaku akan menjadi milikmu, kata Nyai Lanjar yang ternyata sedang tergila-gila dengan pemuda tersebut. Mendengar hal itu, Jaka sejenak terdiam. Namun kemudian dia berkata, "Sudahlah Nyai, tidak usah mengejar-ngejar saya lagi. Saya itu sudah punya kekasih. Saya mohon Nyai mengerti, cinta saya itu hanya untuk kinasih Nyai," kata Jaka berusaha memberi pengertian kepada janda cantik di depannya itu. Mendengar hal itu, wajah Nyai Lanjar yang tadinya ramah langsung berubah merah padam. Kamu itu bagaimana sih Jaka? Aku sudah menjanjikan padamu semua kemewahan. Kamu malah memilih kinasih. Apa sih hebatnya gadis itu? Sampai kamu menolak cintaku? Dia itu kan hanya gadis miskin. Mendengar hal itu, Jaka sudah tidak dapat menahan kesabarannya lagi. "Cukup Nyai, cukup. Jangan sekali-sekali engkau menghina gadis yang kucintai. Sampai kapanpun aku tidak akan pernah menerima cintamu. Camkan itu," kata Jaka sambil berlalu pergi. Setelah kepergian pemuda itu, Nyai Lanjar langsung masuk ke rumahnya sambil bersungut-sungut. Sebenarnya apa sih hebatnya perempuan itu sampai Jaka tergila-gila? Awas saja kamu Jaka. Aku harus bisa mendapatkanmu dengan segala macam cara. Dan kamu kinasih, lihat saja, aku akan membuatmu menderita, ancam Nyai Lanjar dalam hatinya. Keesokan harinya, terlihat di rumahnya Nyai Lanjar ada 4 orang pria tinggi besar. Ternyata 4 orang ini sengaja dipanggil oleh Nyai Lanjar. Sepertinya perempuan ini sedang merencanakan sesuatu dan membutuhkan jasa ke-4 preman tersebut. "Ada apa Nyai? Kenapa Nyai memanggil kami?" kata salah seorang lelaki yang bernama Karjo. Aku ingin kalian menghabisi nyawa kinasih malam ini juga, kata Nyai Lanjar kepada ke-4 lelaki tersebut. Mendengar perkataan wanita itu, Karjo dan kawan-kawannya saling berpandangan. Karjo pun langsung berbisik-bisik dengan kawan-kawannya. Beberapa saat kemudian, terlihat mereka saling menganggukkan kepala. Bagaimana? Apa kalian sanggup? Kembali Nyai Lanjar bertanya kepada para preman tersebut. Mendengar hal itu, Karjo kembali saling berpandangan dengan teman-temannya. Kemudian lelaki itu berkata, "Begini Nyai, kami sanggup saja, dan itu bukanlah masalah besar bagi kami." Tapi sejenak Karjo menghentikan ucapannya. Tapi apa?
Terlihat Nyai Lanjar bertanya dengan nada kurang sabar. Karjo pun dengan tersenyum berbisik kepada sang janda cantik itu. Begini Nyai, terus terang, untuk tugas seperti ini bayarannya sangat mahal. Mendengar hal itu, Nyai Lanjar tertawa kecil kemudian berkata, Sudahlah, kalian tidak usah khawatir. Mengenai hal itu, kalian minta berapapun akan aku berikan. Tapi untuk saat ini, aku hanya bisa memberikan separuhnya saja. Nanti kalau tugas kalian sudah berhasil, baru aku berikan semua bayaran kalian. Bagaimana? Mendengar kata-kata Nyai Lanjar, kembali Karjo dan kawan-kawannya saling berpandangan. Kemudian mereka saling mengangguk. Dan Karjo pun berkata, Baiklah Nyai, malam ini juga akan aku selesaikan tugas itu. Malam harinya, Karjo dan kawan-kawannya mulai beraksi. Di tengah malam, lelaki itu bersama 3 kawannya diam-diam membuka paksa pintu rumah Kinasih. Begitu masuk ke rumah Kinasih, keempat lelaki itu langsung mencari gadis yang akan mereka habisi. Karjo dan teman-temannya sangat terkejut. Dari rumah Kinasih itu ukurannya kecil dan terlihat seperti gubuk reot. Namun begitu masuk ke dalam, Karjo mendapati ruangan yang sangat luas dan ada banyak kamar-kamar. Mereka langsung menggeledah satu persatu kamar-kamar tersebut. Tiba-tiba Karjo merasakan ada sebuah tangan yang menyentuh pundaknya. Spontan Karjo pun langsung menoleh ke belakang. Namun dia tidak mendapati siapa-siapa. Mungkin mereka sedang menggeledah di kamar-kamar yang lain, batin Karjo. Kembali Karjo melanjutkan tugasnya mencari Kinasih. Tiba-tiba Karjo melihat sesosok wanita memakai gaun putih panjang dan rambutnya acak-acakan sampai menutupi sebagian mukanya. Sejenak Karjo mundur beberapa langkah. Dia berusaha mengamati wajah wanita itu. Kinasih? Benarkah engkau itu? Tanya Karjo setelah mengenali. Ternyata wanita di depannya itu adalah Kinasih. Kinasih tidak menjawab. Sorot matanya tajam. Perlahan-lahan wanita itu mendekati Karjo. Karjo merasakan bulu kuduknya merinding. Dia merasa kalau dirinya sedang berhadapan dengan makhluk yang bukan manusia. Kinasih, mau apa kau? Berhenti di situ, kata Karjo sambil mengacungkan pedangnya. Kinasih tetap menghampiri Karjo sambil wajahnya menyeringai dengan sorot mata yang sangat tajam. Akhirnya Karjo pun dengan nekat menusukkan pedangnya ke tubuh Kinasih. Namun Karjo benar-benar sangat terperanjat. Dia merasakan seperti menusuk angin. Padahal jelas-jelas dia melihat kalau pedangnya itu menembus tubuh wanita bergaun putih tersebut. Kinasih pun tertawa sangat keras. Tawanya terdengar sangat menyeramkan, seperti tawa kuntilanak. Perempuan itu langsung menjambak rambut Karjo dan menyeretnya ke suatu tempat. Karjo berteriak kesakitan sambil meronta-ronta. Namun dia benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Dia merasakan tangan Kinasih mencengkeram rambutnya seperti besi. Berkali-kali dia berusaha membabatkan pedangnya ke tubuh wanita itu. Namun Karjo seperti membabat angin. Begitu sampai di sebuah tempat, Kinasih langsung mengangkat tubuh Karjo dan membaringkannya di sebuah meja besar. Karjo langsung diikat kedua tangannya dan kedua kakinya. Lelaki itu sangat heran mendapati wanita di depannya mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa. Dan lebih terkejut lagi, Karjo melihat di sampingnya ada ketiga temannya mengalami nasib yang serupa. Ketiga kawannya itu terbaring di atas meja dan kaki tangan mereka diikat. Mau apa kau Kinasih? Tanya Karjo ketakutan ketika melihat wanita di depannya itu memegangi sebuah pisau yang sangat tajam.
Kinasih tidak menjawab. Dia justru menempelkan pisau tajam itu di leher salah satu kawannya Karjo. Terdengar kawannya Karjo itu berteriak sangat keras ketika Kinasih mengeksekusi dirinya. Terlihat darah mengucur deras dan kawannya Karjo itu langsung berpindah alam. Satu persatu, temannya Karjo mengalami nasib yang sama. Mereka dieksekusi dengan sangat keji oleh wanita bergaun putih yang tidak lain adalah Kinasih. Perlahan Kinasih mendekati Karjo. "Ampun Kinasih, aku masih ingin hidup. Ampun, jangan kau lakukan itu padaku," teriak Karjo memohon-mohon kepada gadis itu. Mendengar hal itu, Kinasih langsung tertawa dengan tawanya yang sangat menyeramkan. Kemudian dia berkata, "Baiklah, engkau akan aku ampuni. Tapi bilang kepada tuanmu, jangan sekali-kali mengganggu hidupku kalau tidak ingin nasibnya berakhir dengan sangat mengerikan," kata Kinasih kepada Karjo. Dengan sangat ketakutan, Karjo pun berkata, "Ya Kinasih, aku berjanji, aku tidak akan mengganggumu dan aku akan bilang kepada Nyai Lanjar, jangan mengganggu hidupmu lagi. Nyai Lanjar pasti akan jera jika aku ceritakan pengalamanku hari ini. Percayalah Kinasih, lepaskan aku," kata Karjo dengan sangat ketakutan. Terlihat Kinasih memegang pisaunya yang tajam itu dan langsung mengarahkan ke tubuhnya Karjo. Karjo langsung berteriak sangat keras. Namun teriakannya langsung terhenti ketika dia melihat ternyata Kinasih memotong tali-tali yang mengikat tangan dan kakinya. Setelah kaki tangannya lepas, tanpa menunggu lebih lama lagi, Karjo pun langsung meloncat menuju pintu. Namun sebelum pergi, Karjo menyempatkan diri untuk menoleh ke belakang. Dan dia sangat terkejut sekali ketika melihat Kinasih sedang memakan tubuh kawan-kawannya. Menyadari Karjo memandangi dirinya, Kinasih langsung melirik lelaki itu. Karjo sangat terkejut melihat perempuan itu memandangi dirinya sambil tangan kanan memegang potongan tangan kawannya. Karjo langsung berlari keluar rumah dengan sangat ketakutan. Karjo terus berlari menuju rumahnya Nyai Lanjar. Sampai di depan rumah perempuan itu, Karjo langsung mengetuk pintu dengan sekeras-kerasnya. "Buka pintunya Nyai, cepat!" Beberapa saat kemudian, pintu terbuka. Nyai Lanjar sangat terkejut melihat Karjo yang sangat ketakutan. "Kamu kenapa Karjo? Cepat masuk." Bergegas Karjo masuk ke dalam rumahnya Nyai Lanjar. Karjo langsung duduk di kursi dan dia meminum air dari kendi sebanyak-banyaknya. Melihat Karjo sudah selesai minum, Nyai Lanjar kemudian bertanya, "Kamu itu kenapa?" Dengan terengah-engah Karjo pun menjawab, "Gawat Nyai, ternyata Kinasih itu bukan manusia. Sebaiknya mulai sekarang kita jangan berurusan dengan gadis itu," kata Karjo masih dengan terengah-engah. Mendengar ucapan Karjo, Nyai Lanjar mengerutkan keningnya. Kembali dia bertanya, "Maksud kamu itu bagaimana? "Coba ngomong yang jelas." Karjo pun kemudian menceritakan semua pengalamannya di rumah Kinasih. Dia juga menceritakan ketiga anak buahnya tewas dengan sangat mengenaskan. Mendengar cerita Karjo, sejenak Nyai Lanjar terdiam. "Kamu sedang tidak mabuk kan Karjo?" "Tidak Nyai, sumpah saya tidak mabuk." "Kalau Nyai tidak percaya, nah Nyai kan bisa melihat saya datang sendirian. Ketiga anak buah saya sudah tewas dimakan perempuan iblis itu. Mungkin mulai besok saya akan pergi dari tempat ini Nyai. Saya tidak ingin melihat lagi gadis itu," kata Karjo dengan raut wajah pucat pasi. Dan ternyata benar sekali, keesokan harinya Karjo pergi dari desa. Dia pamit ke Nyai Lanjar kalau dia akan pergi ke luar Jawa, atau lebih tepatnya dia akan tinggal bersama pamannya di Sumatera.
Melihat reaksi Karjo yang benar-benar ketakutan, nyali Nyai Lanjar pun mulai ciut. Beberapa hari kemudian, di desa itu diselenggarakan pernikahan yang sangat meriah. Pernikahan Jaka dan Kinasih. Sebagai kepala desa, tentu saja tamu yang datang sangat banyak. Para tamu berdatangan dari berbagai daerah. Tidak ketinggalan, Nyai Lanjar pun datang sebagai undangan. Melihat kebahagiaan Jaka dan Kinasih, hati Nyai Lanjar merasa sangat sakit. Dia benar-benar cemburu. Namun ketika dia menatap wajah Kinasih, entah mengapa Nyai Lanjar merasakan ada sesuatu yang sangat menyeramkan. Dia melihat senyum Kinasih seperti sebuah seringai dari makhluk yang mengerikan. Hari demi hari, Jaka dan Kinasih melalui hari-harinya dengan kebahagiaan. Namun ada sesuatu yang mengganjal dalam hati Jaka. Dia sangat heran. Kinasih tidak pernah meminta uang belanja kepadanya, padahal dia tidak bekerja. Jaka hanya pernah memberikan sekali uang belanja kepada Kinasih. Namun setelah itu, setiap kali Jaka ingin memberikan uang belanja, Kinasih selalu mengatakan kalau uang belanja pemberian kemarin masih banyak. Padahal setiap hari Kinasih memasak masakan yang enak dan makanan-makanan yang bisa dibilang tidak murah. Jaka sering bertanya kepada dirinya sendiri, dari mana Kinasih bisa membeli makanan-makanan seenak itu? Padahal Jaka merasa tidak pernah memberinya uang. Namun karena Jaka sangat menyayangi istrinya, dia tidak berani bertanya macam-macam. Dia tidak ingin Kinasih merasa tidak nyaman dengan pertanyaan-pertanyaannya. Di lain tempat, Nyai Lanjar benar-benar sudah tidak dapat menahan rasa cemburunya. Ketakutannya pada Kinasih sudah kalah dengan keinginannya untuk memiliki Jaka. Akhirnya, Nyai Lanjar bertekad mencari dukun sakti untuk mengatasi Kinasih. Pada suatu sore, terlihat Nyai Lanjar mendatangi sebuah gubuk tua di pinggir hutan. Setelah mengetuk pintu dan memanggil tuan rumah, beberapa saat kemudian terlihat pintu gubuk itu dibuka oleh seorang lelaki tua. Di dalam gubuk itu, Nyai Lanjar mengungkapkan semua niatnya untuk melenyapkan Kinasih. Sang dukun pun langsung menyiapkan beberapa barang-barang untuk melakukan ritual. Setelah menerawang beberapa saat, terlihat sang dukun atau lebih dikenal dengan nama Mbah Somo itu mengerutkan keningnya. Dia menggeleng-gelengkan kepalanya. Entah apa arti gelengannya itu. "Bagaimana, Mbah?" tanya Nyai Lanjar penasaran. Setelah menghela napas panjang, Mbah Somo berkata, "Begini, Nyai. Orang yang akan kita jadikan sasaran ini ternyata bukan orang sembarangan. Setelah saya terawang, ternyata sebenarnya perempuan itu adalah sesosok kuntilanak." "Apa, Mbah? Kuntilanak?" "Bagaimana bisa begitu, Mbah?" tanya Nyai Lanjar setengah tidak percaya. "Percayalah, Nyai, sebaiknya kita jangan berurusan dengan perempuan itu." Terlihat Nyai Lanjar sepertinya sangat kecewa dengan sang dukun yang tidak mempunyai keberanian melawan musuhnya tersebut. Kemudian Nyai Lanjar berkata, "Begini, Mbah, kalau Mbah Somo bisa berhasil melenyapkan gadis itu, apapun permintaan Mbah Somo akan saya turuti. Berapapun bayarannya akan saya bayar, Mbah. Bahkan rumah Mbah ini akan saya bangun semegah mungkin." Mendengar kata-kata Nyai Lanjar, sejenak Mbah Somo mengerutkan keningnya. Kemudian dia berkata, "Begini, Nyai, untuk menghadapi Kinasih, kita harus mencabut paku dari kepalanya itu di siang hari. Dan itu tidak mudah. Untuk mendekati rumahnya saja, bukan sembarang orang bisa melakukan hal itu. Namun, sebenarnya ada sebuah solusi. Tetapi saya tidak berani menempuh jalan tersebut." "Kenapa, Mbah? Kenapa tidak menempuh cara yang Mbah maksud?" tanya Nyai Lanjar keheranan. "Maksud saya begini, Nyai. Untuk melenyapkan Kinasih, kita harus bekerja sama.
Bekerja sama bagaimana, Mbah? Tanya Nyai Lanjar dengan nada semakin penasaran. Begini Nyai, untuk melawan Kinasih, kita butuh ilmu yang sangat kuat. Dan ilmu itu bisa didapat jika Nyai bersedia berhubungan badan dengan saya. Mendengar hal itu Nyai Lanjar sangat terkejut. Apa? Apa tidak ada jalan lain, Mbah? Mendengar pertanyaan Nyai Lanjar, Mbah Somo hanya bisa menggelengkan kepala. Tidak ada, Nyai. Saya hanya bisa memberikan solusi seperti itu. Namun, jika Nyai tidak bersedia, silakan mencari dukun lain saja. Akhirnya Nyai Lanjar pun pamit. Perempuan itu bertekad akan mencari dukun lain. Namun, semua dukun yang dia datangi, semuanya mengatakan hal yang sama. Kalau Kinasih itu seorang kuntilanak, dan bahkan tidak ada satupun dukun yang berani berurusan dengan gadis itu. Akhirnya dengan terpaksa Nyai Lanjar kembali ke tempatnya Mbah Somo. Demi cintanya kepada Jaka sang kepala desa, akhirnya Nyai Lanjar bersedia mengikuti ritual yang dianjurkan oleh Mbah Somo. Di malam bulan purnama, Nyai Lanjar dimandikan dengan air kembang 7 rupa oleh Mbah Somo. Setelah itu, mereka berdua melakukan hubungan suami istri. Dan di malam bulan purnama berikutnya, Mbah Somo mendatangi rumahnya Nyai Lanjar. Sepertinya, sekarang kita sudah bisa melawan perempuan iblis itu, Nyai. Mendengar kata-kata Mbah Somo, Nyai Lanjar langsung dengan semangat berkata, "Bagus, Mbah. Kapan akan kita laksanakan?" Besok siang, saya bersama kedua murid saya akan mendatangi rumahnya Kinasih. Pagi itu Jaka berniat mengajak Kinasih pergi ke rumah orang tuanya. Kinasih, kita sudah hampir 1 bulan tidak berkunjung ke rumah orang tuaku. Bagaimana kalau sekarang kita ke sana saja? Kata Jaka kepada istrinya. Ya Mas, tapi aku bersiap-siap dulu ya, kata Kinasih sambil mempersiapkan segalanya. Sebelum mereka pergi, Kinasih mengambil sebuah baskom dan mengisinya dengan air dan meletakkannya di meja ruang tamu. Sebenarnya Jaka agak heran dengan tingkah istrinya itu. Namun, karena menghargai perasaan Kinasih, Jaka memendam rasa ingin tahunya tersebut. Dia takut pertanyaannya akan membuat istrinya tidak nyaman. Menjelang siang, sepasang suami istri itu pun pergi meninggalkan rumahnya. Tepat di siang hari ketika matahari bersinar dengan terik, datanglah Nyai Lanjar bersama Mbah Somo dan 2 orang muridnya. Begitu memasuki rumahnya Kinasih, mereka sangat kecewa. Ternyata rumah itu kosong, tidak ada orangnya sama sekali. Di lain tempat terlihat Kinasih sangat gelisah. Dia pun pamit kepada Jaka dan orang tuanya kalau dia ingin pergi sebentar, berkunjung ke rumah kenalannya yang tidak jauh dari rumahnya. Tanpa curiga, Jaka pun mengizinkan istrinya untuk pergi. Ternyata Kinasih pergi ke sungai. Dia mencari lokasi yang airnya agak dalam atau yang airnya tenang. Setelah mendapati lokasi sungai yang airnya cukup tenang, Kinasih pun duduk bersila dan merapalkan mantra. Sementara itu, di rumahnya Kinasih, terlihat Mbah Somo menggeledah semua ruangan dengan harapan siapa tahu Kinasih masih ada di dalam rumah. Di ruang tamu, Nyai Lanjar sangat terkejut ketika melihat ada baskom berisi air yang mengeluarkan asap. Kita kembali lagi kepada Kinasih yang sedang merapalkan mantra di pinggir sungai yang tenang. Kinasih melihat di dalam air sungai yang tenang itu ada bayangan manusia yang semakin lama semakin jelas. Akhirnya terlihat di situ ada Mbah Somo, Nyai Lanjar sedang menggeledah rumahnya. Rupanya mereka masih ingin mengganggu hidupku. Lihat saja apa yang bisa aku lakukan, batin Kinasih. Kembali Kinasih merapalkan mantra. Dan di rumahnya Kinasih, tiba-tiba semua pintu dan jendela menutup dengan sendirinya. Ada apa ini? Batin Mbah Somo dalam hati. Apa yang terjadi, Mbah? Kenapa semua pintu jendela tertutup? Teriak Nyai Lanjar kebingungan.
Mbah Somo pun langsung menuju pintu dan hendak membuka pintu. Tiba-tiba Mbah Somo berteriak sangat keras. Kakek tua itu merasakan tangannya seperti terbakar ketika memegang gagang pintu. Kurang ajar, ternyata kita sudah dijebak. Teriak Mbah Somo yang langsung membuat Nyai Lanjar dan orang-orang di situ ketakutan. Dijebak bagaimana, Mbah? Tanya Nyai Lanjar penasaran. Kita tidak bisa keluar dari rumah ini. Rumah ini sudah dipagar gaib. Di lain tempat terlihat Kinasih dengan terburu-buru mengajak suaminya untuk pulang. Walaupun agak heran, akhirnya Jaka pun menuruti ajakan istrinya. Kinasih dan Jaka tiba di rumahnya menjelang maghrib. Begitu membuka pintu rumahnya, Jaka sangat terkejut. Dia melihat Nyai Lanjar, Mbah Somo dan kedua muridnya. Apa yang kalian lakukan di sini? Teriak Jaka. Mbah Somo pun langsung berkata, Jaka, sebaiknya kamu tinggalkan istrimu itu. Dia itu bukan manusia, dia itu kuntilanak. Apa maksudmu? Kata Jaka dengan nada sangat marah. Justru sebaiknya kalian sendiri yang harus meninggalkan rumahku. Kalian seenaknya saja masuk ke rumah orang tanpa izin. Percayalah Jaka, istrimu itu bukan manusia, kata Nyai Lanjar berusaha meyakinkan Jaka. Beberapa saat kemudian Mbah Somo memberikan isyarat kepada kedua muridnya. Tanpa menunggu lebih lama lagi, kedua murid Mbah Somo tersebut langsung memegangi kedua tangan Kinasih. Mbah Somo langsung memegang kepala perempuan itu. Beberapa saat kemudian Mbah Somo merasakan tangannya menemukan sesuatu di kepalanya Kinasih. Dia pun langsung mencabut benda tersebut. Ternyata benda itu adalah sebuah paku besi. Setelah paku besi itu tercabut, tiba-tiba wujud Kinasih berubah menjadi sangat mengerikan. Rambutnya yang tadi tersanggul rapi langsung berubah acak-acakan. Mukanya mendadak menjadi pucat seputih kapas dan matanya menghitam. Kinasih yang berubah menjadi kuntilanak itu langsung terbang di kegelapan malam. Kinasih merasakan belum 100% tenaganya pulih karena hari belum terlalu malam. Melihat hal itu, Jaka hampir tidak percaya. Dia benar-benar sulit menerima kenyataan kalau ternyata istrinya sosok kuntilanak. Nyai Lanjar, Mbah Somo, dan kedua muridnya langsung pergi mengejar Kinasih. Namun, Mbah Somo benar-benar kehilangan jejak Kinasih. Akhirnya, dia memutuskan untuk pulang karena semakin larut, tenaga Kinasih akan semakin besar. Mbah, bukankah seharusnya kita tuh mencabut pakunya di siang hari, Mbah? Dan ternyata kita melakukannya di malam hari. Apa itu tidak berbahaya, Mbah? Tanya Nyai Lanjar. Mendengar pertanyaan itu, sejenak Mbah Somo terdiam. Kamu memang benar, Nyai Lanjar. Sekarang kita berada dalam masalah besar. Tapi, tadi kita tidak punya pilihan. Jika aku tidak mencabut paku dari kepalanya tadi, kita semua tidak akan bisa keluar dari rumah itu hidup-hidup. Perempuan itu pasti akan menghabisi kita saat itu juga. Yang penting mulai. Keesokan paginya seluruh kampung menjadi geger. Di pinggir jembatan terlihat ada dua sosok tubuh manusia bergantung di pohon mangga. Para warga desa pun berdatangan, tidak terkecuali Jaka sebagai Pak Lurah. Setelah didekati, ternyata kedua sosok mayat yang tergantung itu adalah mayat Nyai Lanjar dan Mbah Somo. Dari kejauhan samar-samar Jaka melihat ada sosok wanita bergaun putih yang tidak lain adalah kuntilanak penjelmaan istrinya. Terlihat dari punggungnya yang berlubang dan terus mengeluarkan darah. Jaka pun terus mengikutinya. Lambat laun langkah Kinasih semakin cepat dan seperti terbang, sehingga Jaka tidak bisa mengejarnya lagi. Namun, dari jejak tetesan darah yang menetes dari punggungnya, Jaka tetap bisa mengikuti. Sampai akhirnya jejak tetesan darah itu menuju sebuah rumah, atau lebih tepatnya gubuk di tengah hutan. Dengan hati-hati Jaka membuka gubuk itu. Di
Di dalamnya, Jaka melihat Kinasih sedang menangis di atas pangkuan seorang kakek-kakek. Ketika Jaka melangkah masuk, kakek itu memberi isyarat kepada Jaka agar Jaka tidak bicara sepatah kata pun. Jaka pun menurutinya, sambil memandangi Kinasih yang terus menangis dalam pangkuan sang kakek. Beberapa saat kemudian, Jaka melihat Kinasih mulai tertidur. Sang kakek itu menggendong Kinasih dan membaringkannya di sebuah tikar pandan. Jaka belum berani bicara sepatah kata pun. Kemudian sang kakek itu berkata, "Sebaiknya kamu mandi dulu, dan setelah mandi akan aku beritahukan semuanya." Jaka pun menuruti kata sang kakek itu. Setelah Jaka mandi, Jaka duduk bersila di hadapan sang kakek. Sang kakek itu bercerita kalau 2 tahun yang lalu ketika dia sedang mencari kayu bakar di tengah hutan, dia bertemu dengan sosok sundel bolong yang sedang menangis. Pada awalnya, sang sundel bolong itu sempat heran melihat sang kakek yang sama sekali tidak takut melihat penampakannya. Sang kakek itu malah bertanya, mengapa sundel bolong itu menangis. Akhirnya, sang sundel bolong itu menceritakan semuanya. Dia berkata sangat rindu dengan keluarganya. Tapi dia tidak berani menemui keluarganya dengan kondisi seperti itu. Akhirnya sang kakek menolong sang sundel bolong itu dengan menancapkan sebuah paku yang sudah dicelupkan di air kembang yang telah disertai ritual-ritual semalam suntuk. Ketika paku itu menancap di kepala sundel bolong, lambat laun sundel bolong itu berubah menjadi manusia kembali. Kemudian sang kakek itu bertanya kepada Jaka, "Sekarang kamu sudah tahu semuanya. Apakah kamu masih mau menerima istrimu yang sekarang sudah bukan manusia ini?" Jaka menghela napas panjang. Dengan mantap Jaka menjawabnya, kalau dia sangat mencintai Kinasih apapun kondisinya dan siapapun dia, Jaka tidak peduli. Yang penting bisa hidup bersamanya. Setelah Jaka berkata seperti itu, tiba-tiba Kinasih terbangun dari tidurnya dan dia langsung memeluk Jaka. "Benarkah Mas yang kamu katakan?" Kata Kinasih seolah tidak percaya. Ternyata sejak tadi Kinasih sudah terbangun dan pura-pura tertidur untuk mendengar kata-kata Jaka. Jaka hanya mengangguk dan tersenyum padanya. Sang kakek kemudian berkata, "Baiklah Kinasih, sekarang engkau sudah tahu sendiri kan kalau suamimu menerimamu apa adanya. Jadi kembalilah padanya dan jadilah istri yang berbakti." Kinasih kemudian berterima kasih kepada sang kakek sambil tidak lupa mencium tangan sang kakek. Keesokan harinya mereka pamit dan pulang ke rumah. Setelah mereka pulang ke rumah, ternyata masalah belum selesai. Ketika Kinasih menjadi kuntilanak dan membunuh Nyai Lanjar dan Mbah Somo, ternyata murid Mbah Somo banyak yang menyaksikan dan mereka menyebarkan berita kalau Kinasih adalah sesosok sundel bolong. Sejak saat itu, Jaka dan Kinasih mulai dikucilkan dan tidak ada seorang pun yang berani bertegur sapa dengan mereka. Sampai akhirnya Kinasih mengajaknya untuk pindah ke kota untuk membuka lembaran hidup baru. Jaka pun menyetujuinya dan mereka pun berangkat ke kota dengan bekal seadanya. Sampai di kota, Jaka mencoba mencari kontrakan, tapi ternyata semua kontrakan harganya sangat mahal dan Jaka merasa uangnya tidak cukup. Namun ketika Jaka membuka dompetnya, Jaka sangat terkejut sekali. Ternyata di dalam dompetnya ada uang yang sangat banyak sekali. Akhirnya mereka bisa tinggal di sebuah kontrakan yang lumayan sangat pantas. Di situ Jaka mengadu nasib dengan berjualan mie ayam. Dan ternyata di luar dugaannya, mie ayam yang Jaka jual ternyata sangat laris. Para pembeli banyak yang berkata kalau mie ayam Jaka sangat enak. Padahal Jaka sama sekali tidak mempunyai pengalaman memasak mie ayam. Entah kenapa mereka begitu menyukainya. Sempat di hati Jaka terlintas pikiran, mungkin ini ada hubungannya dengan istrinya yang sebenarnya bukan manusia sembarangan. Tapi Jaka tidak mau membahas itu lagi.
Jaka tidak peduli. Dalam pikirannya yang penting sekarang dia sudah bisa membuka lembaran hidup baru. Dan hari ini genap 5 tahun sudah pernikahan mereka. Mereka sudah dikaruniai seorang anak yang lucu. Dan walaupun Jaka sadar Kinasih itu sudah bukan manusia, tapi mereka memiliki anak yang normal dan pintar. Dan Jaka sekeluarga bisa menjalani hidup normal selayaknya manusia pada umumnya. Sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.